Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cipi Dayat. Dalam kesempatan ini saya akan meneruskan membahas mengenai prosedur mutu dan instruksi kerja dari bagian accounting di sebuah hotel. Dan sebelumnya saya membahas mengenai prosedur mutu pembelian. Sekarang saya akan membahas mengenai prosedur mutu penyimpanan dan distribusi barang. Tujuannya, prosedur mutu ini ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses penyimpanan dan distribusi barang di sebuah hotel. Ruang lingkupnya, prosedur mutu ini penyimpanan dan distribusi barang ini berlaku untuk semua barang. Ruang lingkupnya berlaku untuk semua barang dan jasa yang dibeli dari supplier dan disimpan di gudang. Kemudian staf supervisor gudang dan bagian receiving itu bertanggung jawab atas pelaksanaan dan proses penyimpanan dan distribusi barang yang melaporkannya kepada Chief Accounting. Detail prosedurnya adalah proses penerimaan barang. Ketika proses penerimaan barang itu, staf storeroom, staf gudang itu pada receiving section, pada bagian receiving, bertugas menerima setiap barang, bersedia menerima barang pesanan yang dikirim oleh supplier, dengan memeriksa penerimaan barang harus dicatat dengan ada yang namanya data pendukung. Jadi pada saat kita menerima barang harus disesuaikan dengan data pendukung. Data pendukungnya apa? Data pendukungnya adalah purchase order atau PO, order pembelian, kemudian faktur atau kwitansi, kemudian surat jalan dari supplier sudah lengkap. Kemudian spesifikasi barang yang dikirim, yang dikirim itu harus sesuai dengan spesifikasi barang pada PO, harus sesuai dengan PO, purchase order. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan PO atau meragukan, receiving akan memanggil staf departemen yang memesan agar tidak terjadi kesalahan. Kalau tidak sesuai dengan PO meragukan misalnya, receiving dapat memanggil staf departemen tersebut yang user user atau pemakai. Kemudian jumlah barang yang dikirim harus cocok dengan pemesanan. Kalau tidak, catat jumlah barang yang diterima saja. Dan catat pada faktur, minta kepada supplier untuk segera memenuhi jumlah pesanan. Nah, kalau misalnya kurang, berarti minta tambahin untuk memenuhinya. Kalau ternyata kelebihan, harus dikoreksi. Kemudian harga dari barang pesanan yang harus sesuai dengan PO. Harga pun juga harus sesuai dengan purchase order. Ketika datang di shipping, barang-barang yang datang dari supplier, beserta tagihan dari supplier, itu harus sesuai dengan PO. Baik itu jenis barangnya maupun harganya. Kemudian apabila barang yang diterima memenuhi persyaratan, receiving staff akan memberikan tanda terima berupa cap atau stempel pada surat faktur yang memuat tanggal penerimaan. Jadi kalau sesuai itu dicap tanggal penerimaannya, nama dan tanda tangan petugas receiving. Itu ada. Faktur asli setelah distempel penerimaan diberikan ke supplier. Kemudian kopi faktur ditahan oleh receiving untuk dibuatkan receiving report. Buatkan receiving report atau RR. Yang akan diberikan kepada supplier, sebagai dokumen untuk proses penagihan. Jadi diganti dengan receiving report untuk proses penagihan. Apabila barang tidak memenuhi standar penerimaan, atau rusak atau salah kirim, barang akan dikembalikan ke supplier. Faktur supplier sebagai dokumen untuk proses penagihan. Apabila maka faktur dicatat dengan jumlah barang yang real diterima. Jadi nanti itu apabila barang tidak memenuhi persyaratan, maka faktur dicatat dengan jumlah barang yang real diterima. Jadi fakturnya akan diperbaiki dengan barang yang sesuai dengan atau yang real diterima. Nanti pada sore hari petugas receiving akan membuat daily receiving report. Daily receiving report atau DRR yang berisi daftar dari barang yang diterima pada hari tersebut, dan DRR itu dikirim ke cost control, ke account payable, dan ke purchasing. Jadi pada sore harinya itu bagian receiving itu akan membuat daily receiving report. Daily receiving report penerimaan harian yang berisi daftar daripada barang yang diterima itu berapa pada hari tersebut, dan DRR ini dikirim ke cost control, ke account payable, ke bagian penagih utang, account payable, dan purchasing, bagian pembelian. Nah, dari situ kita akan melanjutkan bahwa proses penyimpanan barang itu setelah barang pesanan diterima oleh receiving,
barang dikirim ke ruang penyimpanan oleh store dan ditempatkan sesuai dengan jenis barangnya. Jadi jenis barang itu harus disimpan sesuai dengan jenisnya di gudang itu ya. Terus ruang atau tempat penyimpanan harus mempermudah arus keluar masuk barang dan mempermudah perhitungan atau pengecekan stok. Jadi harus mudah keluar masuk barang dan mudah juga untuk pengecekan. Kemudian ruangan penyimpanan juga harus dibuat agar barang yang disimpan tidak mudah rusak, ya, berpengaruh ke barang lainnya dan tidak membahayakan. Ya. Kemudian jumlah barang yang disimpan harus dicatat pada bin card. Ya, jadi jumlahnya harus ada bin card. Ya. Dari keberadaan bin card sendiri berada pada barangnya kecuali untuk barang basah. Jadi bin card itu atau stok card itu disimpan di atas barangnya, kecuali barang-barang yang basah kita disimpan di tempat yang aman, namun tetap ditandain kalau ini barangnya yang sebelah kiri misalnya, posisinya digantung di sebelah kiri misalnya, seperti itu ya. Oke. Kemudian proses distribusi barang. Proses distribusi dilaksanakan berdasarkan permintaan barang dari departemen dengan menggunakan form store atau store request. Jadi ketika perlu barang dari gudang maka harus ada store request, ya, permintaan barang atau dari departemen tersebut yang ditandatangani oleh departemen headnya. Jadi departemen head harus menandatangani. Okay. Kemudian store request atau permintaan ke gudang itu harus diisi lengkap mengenai jumlahnya dan nama barangnya yang akan diambil. Kemudian store akan menyiapkan barang yang dipesan setelah user menandatangani form tersebut. Jadi akan disiapkan kalau sudah ditandatangani oleh pemakai. Lembar surat request itu satu diberikan kepada user, satu ke cost control, dan ada di gudang satunya lagi. Ya, jadi ada untuk usernya, ada untuk cost controlnya, ada untuk gudang ini pun juga ada. Itu disebut dengan store request, permintaan ke gudang. Formnya itu ada 3, simpan di gudang, simpan di cost control, dan untuk user. Setiap pengambilan barang harus dicatat pada bin card. Jadi setiap pengambilan barang itu harus dicatat pada bin card atau stock card. Kenapa harus disimpan pada stock card atau bin card? Supaya kita memudahkan ada barang yang sudah mau habis atau reorder point. Ya. Kemudian terakhir, proses pemesanan barang storeroom, yaitu untuk barang yang rutin pemakaiannya. Untuk barang yang rutin pemakaiannya, storeroom dapat memesan barang sebagai persediaan untuk waktu tertentu dengan mengisi form purchase request atau PR. Jadi PR dipakai oleh gudang. PR itu adalah purchase request, yaitu permintaan di luar daripada makanan. Kalau tadi kan makanan sudah kita bahas dari daily market list ya, DML tadi. Nah sekarang di luar makanan, minuman ataupun pemeliharaan ataupun barang-barang persediaan material itu menggunakan purchase request atau PR dan mengirimnya ke purchasing setelah disetujui oleh cost control, Cipakunting, dan general manager. Itu aja mungkin dari saya, prosedur mutu untuk penyimpanan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya bersama dengan Cip Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.